Ada orang yang marah, kehilangan kesadaran. Ada orang sakit hati, kehilangan kesadaran. Ada orang mengeluh, kehilangan kesadaran. Itu refleksi dari ketidaksadaran. Dan orang-orang yang semacam ini jelas belum merdeka. Jadi jangan buru-buru mengatakan kita sudah merdeka. Pawai, karnaval, macam-macam. Sesekali cobalah duduk. Makanya hari ini saya rekam ceramah ini supaya saya bisa menginspirasi untuk menjawab satu pertanyaan. Apakah Anda sudah merdeka atau belum? Kalau belum merdeka, bebaskan dirimu dari penjajahan. Dan siapa penjajahnya? Harus ketemu oleh dirimu sendiri. Kalau tidak bertemu, tidak menemukan penjajahnya, bagaimana kita bisa menyerang penjajah kalau belum ketemu? Sampai sekarang bahkan banyak orang yang tidak tahu siapa penjajahmu yang sebenarnya. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau ada masalah, kembalikan masalah itu pada Sang Pencipta. Pencipta masalah. Siapa pencipta masalah? Pikiranmu. Berhasil enggak Sri Rama mengembalikan Dewi Sinta? Berhasil enggak? Gimana caranya? Ternyata Sri Rama tidak bisa berdiri sendiri. Sri Rama perlu bantuan Hanuman. Dan Hanuman itu adalah simbolisasi dari seorang guru, simbolisasi dari seorang utusan Tuhan, simbolisasi orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya belajar ilmu harus pada orang yang benar-benar tahu. Jangan pada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Itu bukan orang yang tahu. Dan bisa jadi malah dia menipu kita. Dan yang kayak gini di semesta ini, mohon maaf, jumlahnya banyak. Dan lucunya kita juga senang dengan pengetahuan-pengetahuan katanya. Senang dengan pengetahuan-pengetahuan pinjaman. Tapi begitu dikasih pengetahuan sejati malah kita menolaknya. Aneh. Saya ceritakan rasanya kopi. Saya ceritakan rasanya kopi. Ribuan orang yang datang mendengarkan ceramah tentang rasa kopi. Dan semua mengatakan setuju. Walaupun mereka nggak minum kopi. Yang ceramahnya pun nggak pernah minum kopi. Dari mana dia tahu rasa kopi? Ternyata dia baca buku tentang rasa kopi. Dia baca buku tentang rasa kopi, dihafalkan di otaknya, kemudian ceramahkan pada orang-orang yang belum pernah minum kopi. Dan semua setuju rasa kopi seperti yang dibicarakan oleh si pembicara. Dan jumlahnya yang mengikuti ceramah ini puluhan ribu. Disebutnya juga tabligh akbar. Tapi begitu saya mau bagikan kopi, hilang semua. Padahal Anda akan merasakan kopi kalau saya bagikan kopi dan Anda menerimanya. Betul nggak? Mau dikasih minum kopi semuanya ngilang. Padahal rasa kopi itu baru akan Anda rasakan tepat saat Anda minum kopi. Bukan ketika Anda ikut seminar tentang penjelasan rasa kopi. Kenapa kita seperti itu? Karena kita belum merdeka. Kita terkungkung oleh rasa takut. Karena kita terkungkung oleh kebanyakan orang. Kan kebanyakan orang seperti itu. Anda ikut aja yang banyak. Yang banyak itu belum tentu benar loh. Apalagi yang sedikit. Betul atau tidak? Jadi Sri Rama berhasil menangkap Dewi Sinta?
Dengan bantuan siapa? Hanuman. Apa yang dilakukan Hanuman? Membuat jembatan menuju negeri Alengka. Jembatan itu apa? Itulah yang dalam Quran keren sekali disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya harus ketemu jembatan itu. Simbolisasinya jelas, rambut dibelah 7. Makanya angka 7 diabadikan menjadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Tanya tuh yang pulang haji kemarin. Ngerti nggak simbolisasi di belakang angka 7? Mana rambut dibelah 7 itu? Saya pernah dialog dengan ayah saya waktu saya kecil. Karena ayah saya kalau ngajar ngaji selalu nakut-nakutin saya supaya saya jadi anak soleh. Dan kita ini produk rasa takut sebetulnya. Sama mungkin pelajarannya seperti saya. Supaya soleh, supaya rajin, supaya hormat kepada mereka, saya selalu ditakut-takuti. Ini katanya dunia, ini katanya surga. Di sini membentang jembatan, rambut dibelah 7. Dan di bawah itu adalah api yang menyala-nyala. Saya bilang sama bapak saya, Allah tuh nggak ada kerjaan ya Pak. Kenapa? Bikin jembatan kok rambut dibelah 7. Ya kalau kita jatuh salah Allah. Kekecilan bikin jembatannya. Rambut dibelah 7. Karena Solo dulu memahami setiap simbolisasi itu dipahami secara letter luck begitu. Dulu ternyata begitu saya bongkar rahasia Quran, oh ternyata Shiratal Mustaqim itu adalah rambut dibelah 7 dan ada pada setiap manusia. Siapa yang sudah menemukan yang 7 dalam dirinya, ketemu pasangan yang 10 pada dirinya, 10 ketemu 7, merdeka. Jadi 17. Itulah jalan menuju kemerdekaan. Biarinlah. Gak ngerti sekalian. Biar pusing gitu. Kalau dengar ceramah saya pusing itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Ada tanda-tanda kelahiran yang kedua. Tapi kalau dengar ceramah saya pusing enggak, bingung enggak, ngerti juga enggak, lah itu enggak ada hidayah itu memang. Jadi saya doakan semoga ada hidayah ya. Karena hidayah itu sederhana kok. Kata Quran, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Hidayah itu mulailah dari memasangkan telingamu untuk mendengar. Jadi mau memasangkan telinga saja sudah pintu hidayah itu. Belum masuk baru pintunya. Ya kalau udah ketemu pintunya juga masih terkunci, gimana mau masuknya? Temukan dulu kuncinya, baru buka pintunya, baru masuk. Masuk apakah akan menemukan hidayah? Belum tentu. Yang masuk saja belum tentu, apalagi yang nggak mau masuk. Makanya perjalanan kita itu luar biasa sebetulnya, ya. Tetapi tidak usah takut, ya. Tidak usah takut, karena tidak ada yang sulit. Semua itu sebetulnya mudah. Kalau kita berpikirnya mudah. Mudah dan sulit itu soal pikiran saja sebetulnya. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya apa? Setelah dibentangkan jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian ditariklah sang Dewi Sinta kembali kepada sang Rama di bawah bantuan seorang guru namanya Hanuman. Nih pertanyaan saya. Sekarang kesadaran kalian yang ada di sini sedang ada nggak di sini? Sedang ada nggak di sini? Nah kalau kesadarannya tidak ada, siapa penguasa kita? Ya penguasa kita Rahwana. Si Dasamuka pakai topeng, pura-pura bahagia padahal enggak. Pura-pura soleh padahal enggak. Pura-pura beriman padahal cuma ngaku. Pura-pura muslim padahal bukan Islam yang sebenarnya. Nah, masuklah pada yang namanya
kepura-puraan. Nah, orang yang pura-pura jelas dong tidak asli. Orang yang pura-pura jelas dong palsu. Nah, inilah si Dasamuka. Siapa penguasanya? Penguasanya adalah Rahwana. Jadi kalau begitu, Rahwana itu lambang dari pikiran kita. Jadi kalau begitu, apakah Rama ada di sini? Apakah Dewi Sinta ada di sini? Apakah Rahwana ada di sini? Yuk sekarang tanya, siapa penguasa dirimu? Sinta atau Rahwana? Boleh dijawab dulu. Sinta atau Rahwana? Gak apa-apa, menjawab suka-suka aja. Nanti juga dibuktikan oleh saya. Karena kajian kita ini bersifat saintifik. Semua yang saya sampaikan akan dibuktikan. Cuman perlahan membuktikannya, supaya step by step ngertinya. Nah, pertanyaan berikutnya, kita tahu sekarang siapa penjajah kita? Jangan-jangan penjajah kita adalah Rahwana yang ada dalam diri kita, si Dasamuka. Sepanjang kita dijajah oleh itu, berarti kita belum bebas merdeka. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kalau di dalam diri kita ada penjajah yang namanya Rahwana, berarti diri kita selama ini masih jadi budak. Budak bagi siapa? Budak bagi penjajah kita. Karena di zaman dulu juga orang yang dijajah pasti jadi budak. Dan penjajahnya ya menjadi tuan. Yuk, sekarang saya mau nanya. Siapa penentu nasib kita? Siapa? Diri sendiri? Betul? Oke. Katanya yang menentukan nasib Allah. Siapa yang menentukan rezeki kita? Diri sendiri? Katanya yang menentukan rezeki Allah. Siapa yang menentukan umur kita? Diri sendiri? Selama ini kita ini dijajah oleh doktrin-doktrin, dogma-dogma yang datang kepada kita, dan kita izinkan kebodohan kita untuk menerimanya. Saya mau nanya sekarang, mau nggak punya Tuhan yang ngasih rezeki kepada si A 1 juta, si B ini 10 juta, si C ini 100 juta nih, karena hidungnya gede. Ini aduh hidungnya kecil, udah deh 10.000 aja. Mau nggak punya Tuhan yang semena-mena gitu? Mau? Saya kasih tahu pada kalian semua, Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua umatnya. Loh, kenapa rezeki Anda berbeda? Anda yang menentukan. Coba belajar ngaji itu rada waras sedikit, ya. Umur katanya ditentukan oleh Allah. Lah kalau umur ditentukan oleh Allah, di Okinawa di Jepang sana rata-rata usia mereka di atas 96 tahun. Bahkan mereka masih bisa gendong padi, gendong hasil pertanian. Itu umur 95 tahun masih naik sepeda. Pernah ke Okinawa? Susah kalau cerita sama yang belum. Rata-rata umur 95 tahun. Nah kalau orang sana 95 tahun, kemudian orang sini umurnya 65 tahun, kemudian tiba-tiba kepada Allah bilang, ya Allah kan yang menentukan umur engkau. Mau punya Allah begitu? Mau punya Tuhan begitu? Orang sono 95 tahun, orang sini udah kata Tuhan jangan ribut 65 aja. Mau begitu?
Jadi sekali lagi banyak sekali yang menjajah kita, termasuk kepercayaan yang kita percayai, padahal sebetulnya itu bukan kebenaran, cuman kebohongan yang diulang-ulang, yang lama kelamaan kita anggap itu kebenaran. Kan itu persoalan kita. Jadi sebetulnya penjajahan yang paling mencengkram kita sekarang ini adalah paradigma sistem kepercayaan kita. Makanya banyak orang yang bingung, ya. Udah, kamu berusaha dong. Masa kamu nggak punya uang? Lah, saya ini memang rezekinya segini, sudah ditentukan Tuhan. Akhirnya Tuhan selalu menjadi kambing hitam dari kemalasan kita sendiri. Yuk, kalau saya tanya sekarang, suka sholat kalian? Suka? Oke. Itu sholatmu diterima gak sama Allah apa tidak? Jawab dong, diterima apa tidak? Belum tahu? Berarti kita masih dijajah oleh keraguan kita sendiri. Itu namanya judi. Judi itu bukan main kartu, bukan sabung ayam. Itu tidak terlalu bahaya kalau bagi saya. Yang paling berbahaya dari judi itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saya tanya, nanti kalian kalau mati selamat apa celaka? Gimana Allah? Itu sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Gimana Allah? Hajimu mabrur atau mabur? Gimana Allah? Semua gimana Allah? Harusnya pastikan oleh dirimu sendiri. Kalau saya pastikan sholat saya diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Loh, saya bisa ukur kok. Sholat itu kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanhanil fasya wal munkar. Sholat itu kau lakukan, kalau engkau melakukannya benar, kamu akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan tujuan. Sholat itu adalah alat untuk memperoleh tujuan. Apa tujuan sholat? Terbebas dari keji dan munkar. Kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah damai, tidak menyalahkan orang, tidak usil pada orang, itu indikator sholat pun diterima. Ukur oleh kita, pastikan kita tahu bahwa sholat kita diterima. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tanya saja dirimu sendiri. Ini orang bijaksana sudah sampai ke sana. Jangan Allah menjadi sasaran terus, sasaran untuk menumpahkan kebodohan kita sendiri. Makanya banyak orang yang kalau ceramah dipungkas dengan wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Kalau begitu nggak usah ceramah. Ya sama aja dengan, coba saya tanya nih, kalian ngerti nggak? Alif lam mim, apa artinya? Kalau lihat terjemahan yang ada, hanya Allah yang tahu, betul? Sekarang alif lam ro, apa? Terjemahnya sama, hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad, terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Coba baca itu. Ha mim, sama, hanya Allah yang tahu. Ain sin qaf, hanya Allah yang tahu. Arabnya beda-beda tapi Indonesianya sama, hanya Allah yang tahu. Dan semua kita sepakat untuk menerima itu tanpa pikiran yang cerdas. Sekarang saya akan mengajak berpikir sedikit aja, nggak usah pintar-pintar. Lihat semuanya ke sini. Quran ini petunjuk bukan? Buat siapa? Buat manusia. Dari siapa? Dari Allah.
Nah, Quran ini ibarat lampu, ibarat rambu-rambu lalu lintas, petunjuk. Persis seperti rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang bikin rambu lalu lintas? Polisi bukan? Polisi yang bikin. Siapa yang menggunakan? Pengendara bukan? Makanya harus lulus SIM-nya. Makanya di tes itu lulus SIM pasti ada ujian. Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Makanya yang lulus tes SIM-nya nyogok, pasti ditilang. Lihat saya semuanya. Kalau itu rambu, kita nggak ngerti. Boleh tanya nggak sama polisi? Pak polisi, rambu ini maksudnya apa? Kok tanya saya? Kan Bapak yang bikin. Loh kok kamu tanya? Biar saya ngerti, supaya saya tidak salah jalan. Baik, kata polisi. Apa jawaban polisi? Hanya polisi yang tahu. Jadi ini polisi bikin rambu-rambu, hanya polisi yang tahu. Ngapain disebarkan ke masyarakat? Allah bikin alif lam mim, alif lam ra dan lain sebagainya, hanya Dia yang tahu. Ngapain disampaikan pada Rasulullah? Ngerti maksud saya? Biar pusing kalian. Habis ini kalian kan akan mikir. Jadi kalau gitu alif lam mim apa? Alif lam? Cari aja sendiri, enak aja. Saya nyarinya juga berpuluh-puluh tahun. Saya udah kesana kemari itu. Saya nyari, katanya ada di sini yang ngerti, ada di sini ngerti. Udah saya temui semua, nggak jelas. Saya tanya langsung aja sama yang bikinnya. Bisa, loh Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Kemana aja selama ini? Nggak usah tanya keluar. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Keluar terus. Emang ini di luar banyak yang tahu? Belum tentu. Yang pura-pura tahu banyak. Saya sudah membuktikan. Puluhan tahun saya cari ilmu. Diusir terus. Dan orang yang tidak tahu kalau ditanya malah marah. Itu. Makanya kalau saya ngaji 120 pesantren, jangan terkecoh oleh saya. Bukan saya hebat. Ngaji 120 pesantren itu waktunya juga cuma 120 hari kok. Jadi sehari satu pesantren. Hebat apaan? Saya tanya ke pesantren ini, saya ingin belajar sholat khusyuk. Ada nggak di pesantren ini? Oh, belum waktunya. Kamu masih kecil. Oh, jadi sholat khusyuk harus nunggu ubanan gitu. Ya udah, saya pergi satu pesantren. Saya datang ke pesantren lain lagi. Saya tanya, gimana caranya supaya nanti kalau saya mati, saya tidak buta? Karena yang saya tahu dari Quran surat Al-Waqiah, saat nyawamu di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Pertanyaan saya, siapa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan apa yang harus saya lihat? Dan apa jadinya kalau saya tidak bisa melihat? Itu pesantren kedua. Wah, katanya itu ilmu tinggi. Lah, kenapa buka pesantren? Jadi kalau begitu di pesantren ini ilmunya memang tidak sampai ke situ. Ngapain buka? Kalau cuma belajar bahasa Arab, A, I, U, Ba, Bi, Bu, gak usah buka pondok pesantren. Ya isinya kalau buka cuman belajar membaca terus buat apa? Pertanyaan yang mendasar bagi kita ini sekarang, kita dijajah oleh kebodohan. Kita ingin keluar dari kebodohan kita sendiri. Betul? Yuk. Jadi alif lam mim artinya apa? Alif lam ra. Hanya Allah yang tahu. Nerima kalian?
Wah, kemarin nerima. Setelah dijelaskan begini baru mikir, oh iya ya. Kalau hanya Allah yang tahu, ngapain difirmankan ke kita? Bukankah itu petunjuk buat kita? Betul nggak? Ini saya cuma mengajarkan kritis saja. Karena ciri manusia abad 21 itu 5. 1 kritis, 2 kreatif, 3 kolaboratif, yang 4 komunikatif, yang kelima compassion. Cinta kasihnya besar. Nggak tahu kenapa ada orang yang mengatakan manusia abad 21 cinta kasihnya besar. Semoga saja anak-anak yang terlahir sekarang ini anak-anak yang berkesadaran, yang sudah melewati beberapa fase kehidupan di kehidupan yang dulu, lahir jadi anak yang berkesadaran sekarang. Semoga aja. Karena harus diputus itu satu generasi. Karena ketidaksadaran ini diwariskan terus menerus, mengerikan. Baik, bisa dilanjutkan? Sudah berapa yang saya ceritakan tentang penjajahan tadi? Dijajah oleh orang, tidak pernah jadi diri sendiri, dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh pikiran. Banyak gak? Nah, dikit-dikit nanti kebuka semua. Oh, ternyata pulang dari sini bikin daftar penjajah. Yang dijajah itu juga. Oke, makanya pertanyaan ini harus dijawab. Apa saja yang memperbudak kita? Harus dijawab. Nanti selesai kuliah di sini terjawab semuanya. Baik, kita lanjutkan dulu. Para sahabat, terus apa gunanya kebebasan? Masih ingat gak dulu? Lihat saya semuanya. Dulu kan gadis semua kan sebelah sini. Waktu gadis kan pengen nikah. Saya mau nanya jujur nih, setelah nikah pengen apa? Hah? Sendiri pengen bersama. Setelah bersama, nyesel. Enakan sendiri. Itu kan angan-angan saja, karena nggak tahu ilmunya. Sendiri ya tidak belajar menerima perbedaan karena sendiri. Begitu bersama, disaktu kasurkan dengan orang yang berbeda, mulai mikir. Karena nggak ada ilmunya. Saya belajar tentang, saya baca buku judulnya From Sex to Consciousness, Super Consciousness, From Sex to Super Consciousness, bahasa Inggris. Jadi cerita tentang mengapa perempuan itu, lebih kuat keinginan untuk seksnya dibandingkan dengan laki-laki. Gara-gara itu banyak sekali klinik yang menyediakan obat kuat. Betul nggak? Berkah nggak itu? Betul nggak? Coba di mana-mana ada aja. Pokoknya ejakulasi dini, hubungi si A, kan gitu kan? Betul nggak? Lah ya, pokoknya jamu-jamu yang kayak gitu terselubung tapi laku itu. Makanya kalau orang pergi ke sana biasanya pakai masker, pakai peci, pakai jas buat naro. Karena ternyata itu nggak tahu di pesantren mana itu. Lihat saya semuanya. Allah itu coba menciptakan perbandingan kekuatan, biologis laki-laki dan perempuan menurut riset. Laki-laki itu cuma 2 kali, perempuan itu 10 kali. Maka laki-laki harus mengimbangi 2 kali 5, bukan? Betul nggak? Siapa pencipta itu? Allah. Kenapa laki-laki itu
alat kelaminnya tidak sensitif. Mengapa laki-laki itu alat kelaminnya sensitif? Karena laki-laki itu tidak melahirkan. Kenapa perempuan itu tidak sensitif? Karena perempuan itu melahirkan. Kalau sensitif, sakit. Tidak sensitif aja sakit. Hebat tuh Allah tuh. Karena dipakai untuk melahirkan, dibuat seperti itu. Nah, sekarang kenapa kita menjadi sibuk cari obat kuat? Yang dibutuhkan cuma satu. Gimana saling mengenal, gitu aja kok. Tidak akan ada perceraian kok kalau saling mengenal. Udah, nanti saya bicara itu ya secara khusus. Ini masih kemerdekaan ini. Ini ilmu mahal sebetulnya, tapi nyelinap sedikit barusan di kepala saya. Baik, kita lanjutkan dulu. Makanya ya, seks itu bukan harus menimbulkan kita jadi kecanduan, tapi seks itu harusnya bisa menimbulkan kesadaran. Ini penting nih untuk diketahui. Tetapi saya tidak akan cerita ini. Kalau cerita ini langsung matanya nanti itu ya kita bahas tersendiri. Tapi syaratnya nggak boleh ada anak kecil ya. Baik, apa sih gunanya kebebasan? Lihat saya semuanya. Cinta itu harusnya saling memberi sayap. Kenyataannya cinta itu malah saling mengikat. Buktinya apa? Dulu ketika sendiri bebas.